Pakte yang ada di dalam roh suci kita, yaitu 8 budi pekerti yang ada di dalam roh suci kita: bakti, persaudaraan, keadilan, keyakinan, sopan santun, kearifan, tahu malu, welas asih. Itu ada di dalam roh suci kita. Itu kita gunakan, maka bisa menjadi akses buat kita masuk ke bawah sadar kita. Tetapi kalau tidak menggunakan itu, siapapun tidak bisa. Bahkan orang luar yang bagaimana jagonya pun, mungkin bagaimana hebatnya pembinaan dia pun, belum tentu bisa akses untuk menyelesaikan karmanya. Hanya dengan kita menggunakan 8 budi pekerti ini, sifat mulia dari roh suci kita, kita punya akses ke sana. Misalnya saja contohnya kita membenci. Ketika kita sadari bahwa dari pintu suci sana kita sadarin ada perasaan di level kita sana, itu perasaan tidak enak. Kemudian perasaan tidak enak itu ditimbulkan di jantung kita sebagai perasaan yang tidak menyenangkan, lebih kuat lagi. Kemudian di otak kita tahu, oh ini perasaan apa? Oh saya nggak suka, saya benci, saya nggak suka orang ini. Lalu ketika kita menenangkan diri kita, kalau sudah ada polo miao tsuhui kita akan mengakses rasa tidak suka ini dengan rasa bersyukur kita. Sudahlah, kita bersyukur sajalah. Buat apa membenci? Kita hanya akan menyusahkan diri kita. Ketika rasa bersyukur itu lebih kuat daripada rasa benci itu, maka otomatis rasa benci itu akan hilang. Akan hilang dengan sendirinya. Ketika kita sadar itu, kita mulai mengaktifkan sistem dari roh suci kita. Kemenangan seperti itu luar biasa membahagiakan, luar biasa leganya. Karenanya itu kita hanya bisa mengakses bawah sadar kita itu lewat pintu suci kita dan kemudian lewat pakte kita. Kalau seorang pembina tidak mengenal pakte 8 budi pekerti di dalam diri dia dan menyebutnya sebagai pembina, itu tidak mungkin. Para bijaksana sekalian, mana yang lebih penting? Masa lalu, masa ini, atau masa yang akan datang? Kalau kita mengatakan bahwa masa ini yang paling penting, kita berbohong. Karena apa? Karena kita masa ini, kita melulu hidup karena masa lalu. Kita tersandra sudah di masa lalu. Ketika ada seorang sedang bersedih, kita tanya dia, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu frustasi? Dia akan keluar mengatakan, iya kemarin dahulu saya dijahatin, iya kemarin itu saya dibeginikan dan ginikan, saya tidak terima. Itu emosinya itu akan langsung keluar. Padahal dia udah hidup di saat ini. Yang kejadian itu sudah lewat. Tetapi apakah dengan masih ada simpanan data karma di bawah sadarnya ini, kehidupan sekarang dia bisa memulai yang baru? Tidak, dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kemudian ketika saat ini dia mengulangi kesalahan yang sama terus, lalu apa yang akan terjadi di masa depan? Masa depan juga akan menjadi masa lalu. Karenanya seluruh hidup dia hanya akan berlangsung di dalam kosong hampa, yang tidak ada arti apa-apa kecuali penderitaan. Kalau tanya kepada dia, hidup ini lebih banyak senangnya atau susahnya, maka dia akan katakan, oh jelas lebih banyak susahnya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang sungguh-sungguh mengundang kapasitas rohnya masuk, memperbaiki bawah sadarnya, lingkungannya dengan baik, dan kemudian punya tekad untuk memberikan roh sucinya berperan pada raga ini, maka ketika bisa mendelete masa lalu, masa sekarang ini bisa melakukan yang terbaik, maka masa yang akan datang itu adalah ruang yang sangat-sangat luas untuk berkembang, tidak terhingga. Bahkan masa yang akan datang ini adalah ruang untuk bisa mencapai kesempurnaan nirwana. Para bijaksana sekalian, para bijaksana yang
Saya hormati, Buddha berkali-kali selalu datang kepada kita mengatakan bahwa kita nggak boleh minder. Walaupun 60.000 tahun kita datang ke dunia ini dan kita banyak melakukan kesalahan mungkin, atau kita banyak sekali pici mauping kita yang sudah menyengsarakan kita dan orang lain, atau kita benar-benar terjerat oleh penderitaan yang kita tahu, atau masalah yang kita tahu, atau kondisi yang kita tahu. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah kembali percaya dan berserah kepada kita punya Roh Suci. Gak ada apa-apa sebenarnya ketika Roh Suci kita bisa dibangkitkan, ketika Roh Suci kita bisa mengambil peran, apalagi peran yang penuh, maka kita menghadirkan Buddha di dunia ini. Ketika kita menghadirkan Buddha di dunia ini, yang namanya karma itu hilang. Yang namanya penyebab penderitaan itu akan hilang. Kita ambil contoh Buddha Sakyamuni. Beliau datang apakah tidak ada penderitaan? Apakah tidak ada keterikatan? Beliau juga hanya manusia biasa. Tetapi ketika beliau berhasil menghadirkan Buddha di dalam diri beliau, beliau berhasil mengatasi seluruh karma diri beliau, yang mana artinya beliau juga berhasil membantu melintaskan 9 tingkat leluhur dan 7 tingkat keturunan. Bukan hanya itu, bahkan Buddha berhasil untuk membantu begitu banyak sekali makhluk di dunia ini untuk terbebas dari penderitaan dan mencapai kebudahan. Kapasitas yang demikian kita juga punya. Kita tidak beda dengan Buddha Sakyamuni. Kalau hari ini datang, kita sudah diberi kemudahan yang luar biasa. Kita sudah mendapat tahu. Sekarang tinggal kita, apakah kita akan berusaha jalan ke sana, atau kita hanya akan menyerah kepada kondisi karma yang menjerat kita, atau kita akan berjuang. Kalau kita mau berjuang, kita mulai dari mengembangkan patel kita mulai memberikan akses kepada Roh Suci kita masuk, dan pelan-pelan kebiasaan buruk kita harus menjadi tantangan bagi diri kita sendiri. Misalnya saja kita tadinya suka menggosip, kita harus sudah ingatkan diri kita, wah tidak boleh gosip, tidak ada guna. Misalnya kita suka terlalu berlebihan makan makanan hewani, maka kita mulai mengingatkan diri kita bahwa ini ada makanan yang lebih sehat, ada makanan yang lebih bermanfaat. Kalau kita misalnya adalah seorang yang mengandalkan iri, benci, dengki, dan marah, kita mulai memberitahukan kepada kita bahwa sifat ini bukan jati diri kita. Saatnya kita berhenti dan tidak berfokus di sana. Dan para bijaksana sekalian, demikianlah dikatakan bahwa Tao di langit adalah wadah kosong. Wadah kosong ini adalah kegaiban yang akan mengadakan semuanya yang kita butuhkan. Karena Tao itu mendukung Roh Suci kita. Roh Suci itu mendukung 3 kesadaran kita. Ketika 3 kesadaran kita terjerat oleh 7 indera, maka ada kalanya pikiran buruk kita pun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Pikiran yang baik pun bisa terjadi. Semua keinginan yang baik atau buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Karena Tao adalah wadah kosong yang tidak ada batasannya. Karenanya itu kalau tidak salah, sekarang ini yang lagi heboh ada artis barat yang tenggelam. Ternyata orang mempelajari kembali, dahulunya ketika dia syuting film, dia ada mengatakan bahwa ada satu nyanyian dia yang mengatakan bahwa mungkin suatu hari kalau dia mati tenggelam. Jadi kadang-kadang mungkin ini adalah satu hal yang kita katakan bahwa ini alam hanya bereaksi kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita pancarkan, apa yang kita inginkan. Maka berhati-hatilah dengan keinginan kita, berhati-hatilah dengan apa yang kita pancarkan. Dan Li-Tien Nirwana adalah tujuan yang ingin kita capai. Kita semua adalah Buddha yang berasal dari sana. Di dunia ini hanya sementara. Tubuh ini kita hanya pinjam pakai. Apabila sampai waktunya datang nanti, tubuh ini tetap harus dikembalikan. Di nirwana sana, di alam abadi ada banyak alam-alam surga yang istimewa. Alam Buddha Amitabha, alam Buddha Maitreya, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke chapter 1, Tao memberikan manfaat yang tidak ada habisnya. Ketika kita sudah bisa mengakses roh suci kita masuk ke dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan anting. Yaitu bab ini menjelaskan tentang anting.
Ketika kita bisa anting, maka kita bisa memahami segala sesuatu itu secara jelas. Kita bisa melihat 7 indera kita. Kita bisa memahami sebab-sebab dari penderitaan dan kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian karena roh suci kita tidak terikat kepada bentuk materi, kearifan yang ditimbulkan pun tidak akan menyengsarakan kita, tetapi akan membuat masalah yang kita hadapi semuanya kembali kepada kewajaran dan kesempurnaan. Karenanya itu dia akan memberikan manfaat yang tidak ada habisnya. Dan ketika kita bisa akses ke sana, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu akan terjadi secara ajaib. Seperti kadang-kadang orang yang mengatakan, wah saya tidak menduga ya hidup saya ini ternyata sudah ada yang ngatur. Nah, itu semuanya itu akan terjadi dengan sendirinya. Para bijaksana sekalian, tentunya kita tidak datang ke dunia ini hanya untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Kita datang ke dunia ini adalah untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Itu sebabnya Laut seperti tahu diturunkan adalah untuk memberikan manfaat kepada seluruh penjuru makhluk, agar setiap orang kembali kepada kebaikan dari hidup, agar tidak lagi menderita dalam tumimba lahir. Tetapi umumnya manusia di dunia ini tidak bisa menerima manfaat besar dari Tao itu karena dia memboroskan energi Tao-nya, menarik energi dari roh suci, tetapi digunakan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan digunakan untuk hal-hal yang jahat dan tidak baik. Para bijaksana sekalian, bab berikutnya adalah Tao mendekati sempurna, maha luas dan tidak terbatas. Laut beliau mengatakan bahwa mendekati sempurna itu hanya untuk menghindari pemikiran yang dangkal dan adanya perdebatan dualisme. Jadi ada kalau dibilang tahu itu sempurna, ada yang bilang kalau sempurna itu sebentar lagi dia tidak akan sempurna karena sesuatu yang naik sampai ke topnya, sampai ke atasnya seperti yin yang dia akan turun menjadi tidak sempurna. Jadi menghindari perdebatan seperti itu, beliau menggunakan kata mendekati sempurna. Jadi pada dasarnya tahu sempurna. Kita semua tahu di dalam Xing Jing dikatakan pusen pumie, pukau pucing, pucen pucien. Roh suci itu tidak lahir juga tidak mati. Pukau pucing, tidak penuh juga tidak keruh juga tidak bening. Tidak bertambah juga tidak berkurang. Karena itu roh suci kita sebenarnya sempurna. Kemudian juga dikatakan kuan zi zai pusa, xing shen po lo mi duo shi, zhao jian wu yin jie kong, du yi qie ku e. Kalau kita bisa fokus pada roh suci kita, mengembangkan kapasitas sesungguhnya dari roh suci kita, sebenarnya kita menjalankan kehidupan ini akan sangat bahagia sekali. Polomi itu kalau itu adalah bahasanya orang India. Kalau mereka mau keluar rumah itu mereka memberikan anjali mengatakan polomi. Polomi itu artinya semoga bahagia, semoga sejahtera, semoga bahagia. Ketika kita bisa kuan secai pusa, fokus pada kita punya bodhisattva yang sesungguhnya, yang leluasa, maka kita bisa menjalankan hidup ini dengan leluasa juga, dengan kearifan yang sempurna, dengan tingli yang baik, dengan kemantapan yang tidak berubah. Kita kearifan kita, roh suci kita bisa cao jian wu yin xie kong, bisa memberikan pencerahan yang tidak terbatas dan bisa membantu kita keluar dari, bisa melintaskan kita keluar dari penderitaan kita dan kejahatan kita. Kira-kira demikian. Karenanya itu katakan bahwa seorang pembina walaupun tinggal di rumah, maksudnya tidak keluar dari rumah, tetapi dia memiliki kapasitas yang tidak terhingga. Para bijaksana sekalian, kalau kita bayangkan roh suci kita ada di penjuru semesta raya ini, adalah kapasitas yang tinggal kita ambil. Itu adalah kapasitas roh suci kita sama dengan kapasitasnya Laumu, atau kita mau sebut tahu juga boleh. Ada di seluruh penjuru semesta raya.
kita mau ambil kapan aja bisa ada. Kita kapasitas ini kita tarik ke dalam diri kita juga tidak terbatas, tergantung bagaimana dan kemampuan kita, ketulusan kita, kesungguhan kita untuk menjalankannya. Kita lihat Buddha Sakyamuni, beliau bahkan bisa mengetahui kehidupan lampau, diri sendiri, orang lain. Bahkan menurut Buddha, kita datang saja, kita tanya kepada beliau, beliau bisa langsung jawab, 10 kehidupankah atau berapa kehidupan yang lampau kah? Beliau bisa menjawab semuanya. Beliau bisa pergi ke alam dewa-dewi untuk membabarkan dharma. Beliau bisa memancarkan kekuatan suci yang tidak terbatas, yang maha gaib dan tidak terbatas. Yang kita kenal Buddha Sakyamuni, beliau adalah berasal dari manusia biasa. Begitu juga dengan para suci dan para Buddha yang sudah datang memberi contoh teladan kepada kita untuk meyakinkan kita bahwa kita semua juga mempunyai kapasitas ini. Karenanya itu tinggal bagaimana kita mengkoneksikan diri kita. Dikatakan bahwa Tao itu adalah sempurna. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah sampai ke titik yang maksimal, Lao Tzu beliau mempunyai kearifan yang sangat bagus sekali. Beliau memberikan ruang nalar kepada kita. Misalnya saja, contohnya saja ruang nalar ini harus kita pelajari juga sebagai misalnya kita mengkritik orang. Kita kritik orang, kita nggak boleh terlalu tajam, kita nggak boleh terlalu maksain kehendak kita kepada orang. Kita mengkritiknya pun dengan cara yang tidak menyakiti. Ini namanya memberikan ruang nalar, kurang lebihnya seperti itu. Lao Tzu juga, beliau memberikan ruang nalar kepada kita.